Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong bicara penampilan Missile Girls bersama skuad Garuda dalam laga melawan Bahrain dan juga China. Missile Girls menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat menghadapi laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni ketika melawan Bahrain. Dalam laga debutnya ia mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena terdapat beberapa komentar yang berbeda. Ada yang menilai pemain berusia 23 tahun tersebut masih belum bisa tampil all out. Namun tak sedikit juga yang memuji penampilannya karena dianggap bagus dan juga bisa cepat beradaptasi dengan para pemain Timnas Indonesia. Meski skuad Garuda hanya mendapatkan hasil imbang dalam laga melawan Bahrain tersebut, penampilan Missile Girls masih banyak dipuji oleh para pecinta sepak bola tanah air. Missile Girls kemudian hanya tampil dalam satu babak pada pertandingan keempat grup C melawan China pada tanggal 15 Oktober yang lalu. Netizen pun mempertanyakan alasan Sinteyong menarik keluar pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Sinteyong telah mengungkapkan bahwa Missile Girls mengalami cedera pada kakinya. Tetapi dalam kesempatan lain Sinteyong masih berbicara lebih lanjut soal performa Missile Girls. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa performa sang pemain belakangan memang bagus. Menurut Sinteyong, Missile Girls mampu menunjukkan permainan terbaiknya dalam laga debut dan juga ketika melawan China. Miss kemarin menampilkan performa yang baik, ujar Sinteyong. Namun dia juga menyayangkan saat sang pemain mengalami cedera saat melawan China. Untuk itu Sinteyong tak punya pilihan lain dengan menariknya keluar dan menggantikan Hilgers dengan Tom Haye. Tetapi saat melawan China di babak pertama dia mendapatkan cedera, kata Sinteyong. Alhasil saya mengganti dia, ucapnya. Kevin Dix diperkirakan tidak butuh waktu lama untuk debut bersama Timnas Indonesia. Sang pemain saat ini sedang diproses oleh PSSI untuk segera tersedia untuk skuad Garuda. Pasalnya Indonesia akan menantang Jepang dan juga Arab Saudi pada bulan November dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya hal tersebut menjadi sulit karena saat ini Indonesia dalam proses transisi kekuasaan. Sementara itu PSSI masih optimis Kevin Dix bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia. Pelatih kepala Timnas Indonesia Sinteyong belum bisa memastikan apakah Kevin Dix bisa bermain pada bulan November. Namun dia yakin hal tersebut sudah bisa diurus oleh PSSI dan juga saat ini sedang dalam proses. Hadirnya Kevin Dix tentu cukup krusial agar skuad Garuda bisa hadir dengan kekuatan terbaik pada bulan November nanti. Sin sangat berharap semua proses menjadi warga negara Indonesia yang dilakoni pemain FC Copenhagen tersebut bisa berjalan lancar. Dia ingin Kevin Dix segera berada di timnas agar bisa membantu tim. Sementara itu Kevin Dix ingin segera membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyadari bahwa posisi Indonesia saat ini kurang menguntungkan setelah kalah dari China. Namun masih ada peluang untuk lolos lewat putaran keempat yang membuat Indonesia harus mengunci posisi ketiga atau keempat. Menurutnya peluang tersebut masih ada dan dia optimis mereka bisa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang dan mimpinya adalah untuk sampai ke sana. Saya harap saya dapat berkontribusi secepat mungkin sehingga saya dapat membantu mereka, kata Kevin Dix kepada Bold. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tak ingin menyalahkan aksi netizen yang menyerang media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain. Sebagai informasi, aksi netizen tersebut merupakan buntut kekecewaan usai hasil imbang Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kekecewaan netizen bukan sekedar karena Timnas Indonesia menang, melainkan adanya beberapa keputusan janggal wasit Ahmed Alkaf. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan Ahmed Alkaf yang tetap melanjutkan permainan meskipun pertandingan sudah seharusnya diakhiri. Netizen Indonesia lalu mulai meluapkan emosinya ke beberapa pihak. Bahkan Federasi Sepak Bola Bahrain menjadi salah satu korbannya. Menanggapi situasi ini, Federasi Sepak Bola Bahrain lalu mengajukan permohonan ke FIFA dan juga AFC untuk memindahkan venue laga tandang melawan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain tak ingin bermain di Indonesia karena khawatir dengan keamanan para pemainnya. Tak berselang lama Sinteyong langsung memberikan tanggapan terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain tersebut.
Sintayong menilai keinginan Bahrain untuk pindah venue tak masuk akal. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan pembelaan mengenai ulah netizen Indonesia. Menurutnya, apa yang terjadi adalah sesuatu yang wajar. Pasalnya timnas Indonesia memang dirugikan oleh wasit ketika melawan Bahrain. 100% tidak masuk akal, karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik dan memang masuk akal apa yang mereka lakukan. Karena waktu itu keputusannya tidak adil, jadi itu memang sesuai saja. Kami pun datang bertandang ke mereka, mereka pun harus bertandang ke kami, kata Sintayong. Asnawi Mangkualam mengunggah foto di akun media sosial miliknya setelah dirinya dinilai bermain di bawah level terbaik saat timnas Indonesia menghadapi China di Qingdao Selasa 15 Oktober. Asnawi mengunggah sejumlah foto dan salah satunya adalah papan reklame yang bertuliskan "You will get better, maybe not today, but someday". Tulisan itu berarti kamu akan menjadi lebih baik, mungkin bukan hari ini, namun suatu hari nanti. Ya, kalimat itu seolah jadi bentuk penyemangat terhadap dirinya sendiri. Saat melawan China, Asnawi tidak bermain di level terbaik dan mendapatkan kritikan bahkan hujatan dari sejumlah netizen. Namun ada pula dukungan yang mengalir. Di samping itu, supporter berharap Asnawi Mangkualam bisa bangkit dari kegagalan waktu lawan China, sehingga bisa tampil lebih baik lagi di laga berikutnya. Saat ini, Asnawi sudah kembali ke Thailand untuk melakoni rutinitas bersama klubnya Port FC. Semangat terus Asnawi, ucap seorang netizen. Tumbuh jadi lebih baik dan lebih kuat, kata netizen lainnya. Kritik boleh, tetapi jangan menghina. Semangat, semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia, ujar netizen berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kode bahwa dirinya mungkin tidak tampil so agresif ketika melawan China ketika menjamu Jepang dan juga Arab Saudi pada November mendatang. Sintayong menyadari bahwa timnas Indonesia levelnya masih di bawah Jepang dan juga Arab Saudi, sehingga dirinya menargetkan masing-masing minimal 1 poin ketika melawan kedua tim. Persiapan harus baik ya, tapi ya memang fakta bahwa Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita secara prestasi dan peringkat FIFA, ujar Sintayong sumber Antara. Jadi kita harus persiapan lebih sempurna, lebih baik kita harus mencari atau mendapatkan poin, tambahnya. Dengan ucapan itu, Sintayong seperti mengindikasikan permainan bertahan ketika menjamu Jepang dan Arab Saudi. Namun siapa yang peduli jika memang mampu meraih poin seperti yang dilakukan oleh China ketika melawan timnas Indonesia. Meskipun kalah jumlah penguasaan bola dan statistik permainan, serta cuma mengandalkan serangan balik, nyatanya berhasil meraih 3 poin. Sintayong telah menangani tim nasional selama 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut ada sejumlah pemain yang dinilai jadi pemain kepercayaan Sintayong. Pemain-pemain tersebut selalu jadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang dipilih Sintayong, baik itu di timnas kelompok umur melainkan di timnas senior. Dalam sesi tanya jawab dengan penggemar timnas Indonesia, Sintayong dihadapkan pertanyaan soal anak emas. Pelatih asal Korea Selatan itu ditanya apakah dirinya punya anak emas di skuad Garuda. Sintayong lalu memberikan jawaban diplomatis meskipun tidak memberikan bantahan langsung. Sintayong menyebut dirinya selalu memandang semua pemain punya kedudukan yang sama. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara, ucap Sintayong menjawab pertanyaan tersebut. Sintayong saat ini dihadapkan pada tugas penting di bulan November. Timnas Indonesia butuh poin demi bisa bertahan dalam persaingan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Justin Hubner ngomel saat disebut Sintayong berpotensi absen di laga timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi pada November 2024. Bek 20 tahun itu menegaskan sudah dalam kondisi siap bulan depan untuk mengawal sektor belakang timnas Indonesia. Saya akan kembali bulan November, kata Justin Hubner sambil menaruh emoji kesal menanggapi pernyataan Sintayong yang mengatakan bek Wolverhampton Wanderers U21 itu disinyalir belum siap untuk laga bulan depan. Sebelumnya, Sintayong menegaskan bahwa Justin Hubner kemungkinan lagi-lagi absen untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantan bek Kerezo Osaka itu absen membela timnas Indonesia bulan ini karena cedera kaki yang dialami di laga kontra timnas Australia pada 10 September 2024. Cedera kaki yang dialami oleh Justin Hubner dinilai Sintayong belum akan pulih bulan depan. Dan Sintayong menilai bahwa Justin Hubner masih butuh waktu untuk pemulihan. Justin Hubner tidak bisa datang ke Indonesia karena cedera. Di November mendatang kondisinya pun sama, kata Sintayong dalam keterangan yang diterima.
Sekalipun nanti sembuh, ia belum bisa dikatakan sepenuhnya fit karena butuh pemulihan juga. Jadi, mari kita lihat bagaimana situasinya nanti. Lanjut Sinteyong. Wasit kontroversial asal Oman Ahmed Alkaf memberikan kabar mengejutkan di akun media sosial Snapchat-nya. Meskipun sempat diprotes oleh PSSI ke AFC dan juga FIFA, Ahmed Alkaf tetap berani untuk foto dengan kepala wasit FIFA asal Italia Pierluigi Collina. Dalam foto yang di-share, Ahmed Alkaf terlihat bahagia bisa foto bareng dengan wasit terbaik di era 1990-an tersebut. Pierluigi Collina yang saat ini berusia 64 tahun pun tersenyum lepas saat diajak foto Ahmed Alkaf. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Ahmed Alkaf telah melupakan segala kontroversi yang dibuatnya di laga Bahrain versus Timnas Indonesia? Ahmed Alkaf yang dikenal sebagai salah satu wasit terbaik di Asia kehilangan kredibilitasnya karena membuat blunder yang tidak diketahui apakah secara sengaja atau tidak. Saat itu ketika pertandingan memasuki menit ke-90, Ahmed Alkaf memberikan waktu injury time selama 6 menit. Akhir pekan ini 15 pemain abroad Timnas Indonesia akan kembali ke klub masing-masing setelah menjalani tugas negara. Ceitzes dan kawan-kawan akan kembali bermain untuk klub mereka masing-masing. Mayoritas pemain abroad Timnas Indonesia akan melakoni laga akhir pekan nanti pada Minggu 20 Oktober 2024. Dan hanya Sonny Walsh yang baru akan bela Kevin McKellen melawan Courtbridge pada Senin 21 Oktober waktu setempat. Di akhir pekan nanti, striker Timnas Indonesia Rafael Strijk diprediksi akan jalani debut di A-League bersama Brisbane Roar. Pada pekan 1 A-League pada musim ini, Brisbane Roar akan melakoni laga tandang melawan Auckland FC di Komedia Stadium. Pelatih Brisbane Roar Ruben Zotkovic besar kemungkinan akan memainkan Rafael Strijk. Apalagi Rafael Strijk baru saja mencetak gol untuk Timnas Indonesia saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik untuk melihat performance dari Strijk bersama Brisbane Roar pada akhir pekan nanti. Selain Rafael Strijk, pemain lain yang ditunggu laga debutnya ialah Marcelino Ferdinand. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini belum mendapatkan kesempatan untuk debut bersama Oxford United. Dan akhir pekan nanti Oxford United akan melawan West Bromwich Albion dalam lanjutan divisi Championship. Sementara itu, kiper Martin Paes diperkirakan juga akan kembali dimainkan oleh FC Dallas pada akhir pekan ini setelah sebelumnya absen lantaran cedera pergelangan tangan. FC Dallas pada Minggu 20 Oktober akan menjamu Sporting PC. Dan dari pentas Serie A Italia, Ceitzes akan membela Venezia FC melawan Atalanta. Sementara Asnawi Mangkualam akan membela Port FC di laga tandang melawan Nakhon Ratchasima. Sedangkan pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang China Tom Haye akan membela Almere City melawan Sparta Rotterdam. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.